Selamat pagi semuanya. Sangat berbahagia kita setiap pagi, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan banyak pengalaman yang kita sudah hadapi. Bersama-sama dengan Tuhan banyak sekali pengalaman yang kita hadapi bahwa hidup hanya dapat dipahami dengan menengok ke belakang. Tetapi kita jalani hidup ini dengan melihat ke depan. Artinya kita nggak bisa mundur dari tantangan, tetapi kita harus lewati tantangan demi tantangan. Kita lewati masalah demi masalah. Karena apapun yang terjadi, kita tahu kita pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Sengaja saya ambil tema, jangan takut, ada Tuhan berjalan di depan. Kalau ada Tuhan berjalan di depan kita, saya percaya sekali bahwa apa yang perlu kita ragukan dalam menghadapi kehidupan ini. Jika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita yakin sekali bahwa hidup kita ada Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 15 ayat 1, Kejadian 15 ayat 1 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Kejadian 1 ayat 15. Dan kalau kita merenungkan ayat ini, membawa satu semangat baru untuk kita mengatasi atau menjalani kehidupan ini. Tantangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, berita-berita yang mengecewakan, yang menakutkan boleh kita dengar. Kalau dikatakan tahun 2023 adalah tahun yang sangat mengerikan, ekonomi dan lain-lain akan mengalami perubahan, semuanya akan mengerikan. Tetapi saya tetap berpegang bahwa ada Tuhan berjalan di depan saya. Apapun yang terjadi, ada Tuhan. Ya, kalau ada Tuhan artinya kita nikmati aja hidup ini. Orang kita berharga di mata Tuhan. Kalau ada Tuhan, kita nikmati aja hidup ini. Karena kalau ada Tuhan, berarti Tuhan bertanggung jawab penuh di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Artinya kita nggak perlu ragu hadapi kehidupan ini. Saya mendengar berita, hampir sering saya dengar berita bahwa keadaan di tahun 2023 sangat mengerikan. Ekonomi sudah berubah, perubahan ekonomi sudah mulai terjadi dari negara-negara barat Amerika, London sudah terjadi perubahan demi perubahan, dan orang sudah mulai mengumpulkan makanan. So, bagaimana dengan kita di sini? Tetap saya pegang, jangan takut, ada Tuhan berjalan di depanmu. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kalau saya mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, saya yakin sekali kita ini, saya dan saudara, kita ini anak manjanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kau berharga di mataku, kau mulia, berarti mari kita pelajari hidup ini dengan sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya mulia loh di mata Tuhan. Pagi ini saya bangun, saya hampiri Tuhan karena saya tahu saya ini milik Tuhan dan saya berharga di mata Tuhan. Apa yang perlu saya takuti? Apa yang perlu saya bimbang hadapi kehidupan ini? Apakah masalah akan berubah? Mungkin belum berubah. Apakah goncangan ekonomi akan selesai? Tidak mungkin akan selesai. Mungkin tetap akan terjadi goncangan ekonomi. Tetapi ada Tuhan yang dapat mampu membuat kita dapat lewati tantangan goncangan kehidupan ini. Nah, saudara, selanjutnya, ingatkah kita pada waktu masih kecil, ayah menggandeng kita, menggandeng tangan kita waktu berjalan. Rasanya aman dan senang.
Tidak ada yang kita takutkan. Ini yang perlu kita ingat. Waktu kita masih kecil, kalau berjalan ayah kita memegang tangan kita, jalan kemanapun ayah kita memegang tangan kita, dan ayah kita sangat waspada, hati-hati terhadap kita. Kalau kita lepas dari tangan ayah kita, dia langsung mencari kita, melihat kita kemana. Lalu dia datang ke tempat kita berada, dia pegang lagi tangan kita supaya kita tidak terlepas dari tangan Tuhan, dari tangan ayah kita. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan kita. Saya boleh jujur, Tuhan Yesus berkata, kita semua berharga di mata. Keadaan menakutkan mungkin terjadi. Keadaan mengerikan mungkin terjadi. Keadaan yang mengecewakan mungkin terjadi. Ya, bisa terjadi. Semua di mana-mana akan terjadi goncangan. Di mana-mana akan terjadi kengerian. Di mana-mana. Pertanyaannya, apakah kita tidak alami kengerian itu? Saya jujur jawab, kita alami kengerian itu. Apakah kita tidak takut menghadapi kengerian itu? Jawab jujur, kita takut. Tapi satu hal yang perlu kita pegang, jangan bimbang, jangan berubah setia. Kalau Tuhan ada di depanmu, maka amanlah hidup. Kalau Tuhan ada di depanmu, maka amanlah hidupmu. Nah, ini yang menjadi masalah adalah jika kita bimbang, kita ragu apakah Tuhan ada berjalan di depan kita. Apakah Tuhan melihat kita? Apakah Tuhan menolong kita? Itu yang masalah. Nah, ini yang mesti kita tanamkan di pikiran kita. Kita, saya, saudara, apapun keberadaan kita berharga di matanya. Kalau pikiran tentang kita berharga di matanya sudah masuk dalam pikiran kita, so, apa lagi yang harus kita pikirkan? Saya mengingatkan, jangan takut, jangan bimbang. Karena kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kalau ayah kita menggandeng tangan kita, Tuhan lebih dari itu. Apa yang ada di hati kita, Tuhan sudah mengerti. Kalau kita takut, Tuhan bilang, jangan takut. Aku ada bersama-sama dengan kamu. Kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita, apa yang perlu kita pikirkan? Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat di slide selanjutnya. Kepada Abraham, Tuhan berkata, akulah perisaimu. Perisai artinya pelindung. Kalau Tuhan berkata, akulah perisaimu, artinya perisai itu pelindung. Tuhanlah yang menjaga kita dari segala macam gangguan dan serangan yang mengancam hidup kita. Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, ingat ini. Kalau gangguan, serangan yang mengancam kita, apakah berhenti? Kapan dia berhenti? Enggak pernah berhenti. Selalu ada. Mengerikan dong? Ya, mengerikan. Makanya saya mengatakan pada kita semua pagi ini, dekatkan diri dengan Tuhan. Sebab di luar dari Tuhan, kita binasa. Mengerikan dong, keadaan akan menakutkan. Ya, keadaan akan menakutkan. Benar, keadaan akan menakutkan. Untuk apa kita punya Tuhan kalau kita takut hadapi kenyataan yang ini? Kita punya Tuhan supaya kita tidak takut menghadapi kenyataan yang pahit, yang mengerikan. Kita tidak punya Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan berkata, akulah perisaimu. Perisai itu pelindung. Dia menjadi pelindung kita. Sebelum masalah terjadi sama kita, kena Tuhan dulu, lewati Tuhan dulu. Dan Tuhanlah yang menjaga kita dari segala macam gangguan dan serangan yang mengancam hidup kita. Hal-hal seperti ini yang membuat
saya sering kali merenungkan dan saya bangga kepada Tuhan yang saya sembah. Saya bangga sekali. Kenapa? Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, saya mau jujur katakan saya bangga sama Tuhan. Kenapa? Separah-parahnya saya, sesederhananya saya, apa yang dikatakan, siapa sih saya ini? Tapi sekali Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, engkau selama-lamanya. Kata-kata itu terjadi dalam diri saya. Jadi untuk menyembah Tuhan, saya bahagia apa tidak? Oh, bahagia sekali. Untuk percaya Tuhan, bahagia apa enggak? Bahagia banget. Untuk percaya pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita, percaya apa enggak? Sangat percaya. Walaupun pisau ada di depan saya, walaupun senjata ada di depan saya akan menembak saya untuk merubah setia kepada Tuhan Yesus. Tidak akan pernah saya berubah setia. Mati pun saya tetap percaya Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Kalau dia perisai, artinya dia pelindung. Masa kita mesti takut lagi kalau Tuhan mengatakan dia menjadi perisai sama kita. Nah, pagi ini saya mau ingatkan kita sama-sama. Perisai, kita punya perisai yang dahsyat dan luar biasa. Kita punya perisai yang dahsyat dan yang luar biasa. Perisai kita ini tidak bisa diukur dengan apapun juga. Kalau orang pemakai perisai, dia cari perisai yang misalnya anti peluru, dia pakai perisai yang macam-macam untuk menghalangi dia dari terjadinya musibah. Tetapi perisai yang dari Tuhan ini membawa kita kemana saja kita berada, kita akan lolos dari berbagai macam tantangan, beban, masalah berat. Mari saudaraku, saya mau ingatkan kita untuk jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Jangan. Sebab lewat masalah apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini atau hari kemarin, sesungguhnya itu Tuhan sedang membangun hubungan lebih dekat dengan kita. Tuhan sedang lebih dekat dengan kita. Kalau goncangan masalah sakit hati, kekecewaan terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang dekat dengan kita. Ekonomimu sedang goncangkah di pagi yang indah ini? Bisnismu sedang goncangkah di pagi yang indah ini? Usahamu sedang goncangkah di pagi yang indah ini? Daganganmu sedang goncangkah di pagi yang indah ini? Saya ingatkan sekali lagi. Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Kalau dia berkata dia perisai, itu nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah, dia tetap perisai. Dia tetap perisai. Saya merenungkan hal ini dan saya bangga banget. Bangga sekali. Kalau Tuhan perisai, maka saya tenang hidup saya. Saya melekat dengan dia. Dekat dengan dia. Dekat dengan dia dan pastikan saya jadi berkat bagi sekeliling saya. Ya, kenapa? Karena kita ketemu orang yang banyak mengalami ketakutan, kengerian. Hadapi ketakutan, kengerian, ada sedang ekonominya goncang, semua sedang ketakutan. Lalu kita dengar mereka katakan masalah sedang terjadi pada hidup mereka. Lalu apa yang kita bilang? Apa yang kita berikan jawaban bagi mereka? Kita mengatakan jangan pernah takut. Percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu kau percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi perisai. Dia menjadi perisai. Kalau dia menjadi perisai, pertanyaannya apa sih yang kau takuti? Itu, apa sih yang kita takuti? Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kebaikan Tuhanlah yang membuat kita bisa ada sampai di pagi yang indah ini. Slide selanjutnya. Kelewatan kayaknya. Pak Morris, Pak siapa ya? Daud, benar. Daud pernah mengalami
kesulitan yang luar biasa. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Daud menjauh dari Tuhan. Percuma hidup dekat Tuhan, toh sama saja. Sebab susah begitu keluh kesah seseorang. Kita ikut Tuhan kok kita susah ya. Ada kan orang yang sering seperti itu berkata-kata demikian. Kok kita ikut Tuhan, kita susah ya. Kita ikut Tuhan, kok kita susah ya. Saya mau katakan saudara, Tuhan tetap Tuhan yang berjanji. Dia menyertai kita dan dia menjaga kita. Kesusahan kita hari ini tidak bisa diukur dengan berkata akan terima di hari esok. Berapa banyak sih kesusahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini? Banyak. Berapa banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Banyak. Coba hitung berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup. Dua tangan kita tidak terhitung. Wow. Dua tanganmu enggak terhitung. Ketika Daud menjauh dari Tuhan, Daud melihat ada Tuhan di sana, di tempat pelarian. Bahkan pada saat ia terpuruk dalam kesalahan, Tuhan juga ada di sana lebih dahulu. Perhatikan, di waktu dia terpuruk, waktu dia jatuh dalam masalah, ada Tuhan. Ini yang menjadi penghiburan loh, jadi penghiburan buat saya, sangat menjadi penghiburan. Dalam keadaan apapun ada Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan apapun ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Slide selanjutnya. Dikatakan Musa juga mengalami banyak kesulitan dan tantangan ketika ia memimpin Israel keluar dari Mesir. Wih, ini mah tantangan masalah yang dihadapi Musa sangat berat. Menuntun orang Ambon dengan menuntun orang Israel beda. Kadang-kadang kita sama orang Ambon aja rasanya berat sekali, karakternya mereka berat sekali. Tapi orang Israel lebih berat. Mimpin mereka keluar dari Mesir itu benar-benar harganya mahal sekali. Tetapi Musa bisa. Kenapa Musa bisa? Karena pertolongan Tuhan tentu. Setiap kali bertemu dengan masalah, Musa merasakan Tuhan berjalan di depan. Ini yang harusnya kita tanam. Setiap kali bertemu dengan masalah, Musa rasakan Tuhan berjalan. Apa sih yang kita takut? Nggak perlu kita takut. Karena kita dijamin. Kita aman bersama-sama dengan Tuhan. Musa ingat janji Tuhan kepadanya. Dia ingat janji Tuhan kepadanya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Keluaran 23 ayat 30. Jadi Tuhan sendiri yang menuntun kita, melindungi kita di jalan untuk membawa kita masuk dalam kemenangan. Dalam ayat Keluaran 23 ayat 20 ini, jika kita merenungkan sungguh-sungguh, ini menjadi kekuatan bagi kita tersendiri. Menjadi kebanggaan bagi kita tersendiri. Pagi yang indah ini saya mau katakan pada kita semua, apa sih yang terjadi dalam hidup saudara? Sesungguhnya dikatakan Tuhan mengutus malaikat berjalan di depan.
Untuk apa? Untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa kita kemana? Ke tempat yang telah disediakan. Aman dong, aman. Saya membaca ayat ini, saya dikuatkan sekali bahwa Tuhan itu luar biasa. Saya tidak dibiarkan seorang diri, tapi penyertaan Tuhan memampukan kita melihat perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Dengar baik-baik. Pada waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, dengan pengalaman kita mengalami pertolongan Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa bertemu orang lain lalu berkata, jangan takut. Ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Waktu kita hadapi goncangan, kita hadapi masalah, kita hadapi goncangan apapun yang terjadi, kita sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Dan kalau saat ini kita melihat sekeliling kita banyak orang yang ketakutan menghadapi masalah, saya mau ingatkan, katakan pada semua orang, Tuhan tidak pernah berubah setia. Kalau Tuhan menolong saya, dia pasti juga menolong saudara. Kalau Tuhan menolong saya, dia pasti menolong saudara. Dan ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita tahu dari awal sudah kita renungkan bersama, Tuhan berjalan di depan kita. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, tugas kita apa? Ikut aja. Ikut Tuhan aja. Kalau ikut Tuhan kita aman toh. Kita nggak ragu ikut Tuhan. Ikut aja Tuhan. Karena Tuhan baik kok, sangat baik, amat baik. Luar biasa kebaikan Tuhan. Tuhan. Nah, Musa ingat janji Tuhan kepadanya. Dikatakan, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang disediakan. Keluaran 23-20. Aman. Pokoknya dijamin. Kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, aman. Saya katakan aman ini seperti yang tadi sudah saya katakan. Bukan berarti masalah tidak terjadi. Ada masalah. Goncangan tetap saudara rasakan goncangan. Tapi penyertaan Tuhan membuat kita lewat dari goncangan itu. Penyertaan Tuhan membuat kita lewat dari goncangan itu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Bahkan kepada Yesaya, Tuhan berjanji lebih dahsyat lagi, bukan malaikat yang diutus, tetapi Tuhan sendiri. Ini dahsyat. Ini dahsyat banget. Bukan dikatakan malaikat yang diutus, tidak. Tapi Tuhan sendiri. Apa sih yang kita takuti sekarang? Aman. Bersama dengan Yesus, aman hidup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Yesaya 45 ayat 2. Tuhan yang mematahkan pintu-pintu yang menghalangi kita. Tuhan meratakan gunung-gunung. Sekarang pertanyaannya, pintu apa yang sedang tertutup dalam hidup saudara? Gunung apa yang sedang saudara hadapi? Tuhan berjanji dan dia pasti menepati janji. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menepati janjinya. Pegang aja janji Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara pegang janji Tuhan. Apa sih? Apa janji Tuhan? Banyak banget janji Tuhan. Kalau dia berjaga-jaga dalam hidupmu, itu menjadi pegangan untuk saya. Dalam keadaan yang mengerikan, ada Tuhan, itu saja cukup buat saya. Karena Tuhan pasti menolong saya keluar dari masalah. Tuhan menolong saya keluar dari masalah. Tuhan bukan melihat saya di dalam masalah dan tinggal di dalam masalah, tidak. Yang nomor satu, kita merendahkan diri.
Kalau kita ikut Tuhan, kita tidak merendahkan diri, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Tapi kalau kita merendahkan diri, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup. Jangan berontak ikut Tuhan. Saya mau sharing apa adanya. Beberapa hari yang lalu saya sedikit berontak dengan pemimpin. Saya berontak dengan pemimpin. Saya seakan-akan saya benar. Saudara tahu apa yang terjadi? 10 tahun yang lalu saya pernah kena vertigo. Dan beberapa hari yang lalu saya kena vertigo yang parahnya. Saya jatuh loh. Yang 10 tahun yang lalu saya vertigo hanya di tempat tidur. Dan saya tidak ada apa-apa. Kemarin saya jatuh. Saya jatuh dan puji Tuhan ada istri saya tahan. Kalau nggak ada istri saya, kepalaku jatuh ke lantai dan pecah. Ya saya nggak tahu saya sekarang jadi apa. Tapi itu membuat saya sadar, oh iya, jangan coba-coba berontak. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Setia ikut Tuhan, belajar menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Menyenangkan hati Tuhan bukan Tuhan yang bahagia, saudara, kita bahagia. Kita bahagia. 10 tahun yang lalu saya pernah kena vertigo yang lebih parah. Tapi kemarin bukan parah, parahnya luar biasa. 2 hari berturut-turut. Di situ saya sadar. Kalau tumpun sama Tuhan. Tadi Tuhan berjalan di depanmu. Slide terakhir. Kita lihat. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, apakah kita masih meragukan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan hidup kita? Saya pasti percaya tidak akan ragu lagi. Apakah kita meragukan keselamatan, kenyamanan dalam hidup kita? Jangan takut. Doa. Tuhan, kami sehati berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan urapi, kuduskan kami. Biar hari-hari akan datang, kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dan seisi keluarga kami diberkati Tuhan. Aku mengucap syukur, aku boleh berhenti berkata-kata. Roh Kudus, Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, besok kita akan ikuti set the standard bersama Pastor Edonikiulu. Saya harapkan kita hadir semua dan kita mau diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih Pak Yai.